Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini masih tetap berjudul Diteror Arwah Majikan. Kali ini memasuki part yang kedua sekaligus part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini ditulis oleh Cerita Arwah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, bagaimana akhir dari keseluruhan alur ceritanya dan bagaimana penyebab majikannya ini kok bisa meneror si Mbak Nita ini sewaktu dia bekerja menjadi TKI di Taiwan. Nah, kita langsung saja menuju dari akhir keseluruhan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mbak Nita lalu kembali meneruskan pembicaraannya. Ama tidak perlu khawatir, karena saya masih akan tetap profesional bekerja di rumah ini sampai kontrak kerja saya selesai. Anggap saja pembicaraan kita kali ini cukup sampai di sini dan anggap juga saya tidak pernah ada hubungan dengan Kokoli lagi. Dengan tertunduk lesu dan juga masih menangis sesenggukan, Kokoli tidak bisa lagi menahan keputusan Mbak Nita untuk mengakhiri hubungan. Setelah permasalahan dengan Kokoli beserta keluarganya sudah dianggap selesai, ternyata masih ada lagi satu masalah baru yang muncul menurut Mbak Nita. Cici Wen yang ia kenal hampir tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di rumah kondominium Amajin, kini menjadi rutinitas setiap hari mendatangi rumah kondo tempat Mbak Nita bekerja. Entah apa yang diinginkan anak majikannya itu, setiap kali Cici Wen datang ketika di kondominium tidak ada orang, ia seperti sengaja menambahkan pekerjaan Mbak Nita. Dari mulai pakaian kotor keluarga Ciwen yang sengaja dibawa untuk dicuci oleh Mbak Nita, menyuruh-nyuruh Mbak Nita melakukan pekerjaan berat, dan seringkali menghina Mbak Nita dengan ucapan kasar. Ciwen pun tega mengadu yang tidak-tidak kepada ibunya selepas ibunya itu baru pulang dari toko perial kerja Mbak Nita. Serta Ciwen tidak pernah melewatkan kesempatan untuk terus mengadu domba antara Kokoli serta Mbak Nita yang ia anggap masih berpacaran sembunyi-sembunyi dan merencanakan hal yang buruk kepada ibunya. Alhasil lambat laun dalam rumah kondominium yang sebelumnya damai menjadi sering terdengar suara keributan baik antara Kokoli dan Cici Wen maupun Cici Wen dan juga Mbak Nita. Beberapa hari sebelum kejadian nahas, Kokoli meminta Mbak Nita untuk ikut dengannya berjalan-jalan saat malam. Kala itu menurut perkataan Mbak Nita, Kokoli terlihat kuyuh dan pandangan matanya sayu. Mbak Nita pun sebenarnya masih peduli terhadap Kokoli, walaupun sudah tidak ada hubungan istimewa lagi. Ia tahu jika Kokoli ini dalam keadaan frustasi dan Kokoli kembali kepada kebiasaannya yang dulu, yang suka bermabuk-mabukan. Kokoli curhat jika ia benar-benar dalam keadaan di titik terendahnya saat Mbak Nita memilih untuk mengakhiri hubungan dan tidak ingin memperjuangkan hubungan mereka. Selain itu, Kokoli mengaku kesal dengan sang kakak perempuan yang sok mendominasi pasca kematian ayahnya dulu. Sepeninggal ayahnya, apapun keputusan dalam hidup Amajin ataupun Kokoli haruslah Cici Wen ketahui dan harus dengan izinnya. Kokoli pun marah dengan sikap tidak adil Cici Wen yang bisa dengan mudah menjual aset-aset sang ayah dan bisa ia pergunakan dengan bebas. Namun berbeda dengan dirinya dan Amajin yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal mereka sudah mendapatkan bagian masing-masing dari mendiang ayahnya. Terakhir kali ucapan Kokoli yang paling menyentuh hati Mbak Nita adalah permintaan maaf karena sudah membuat Mbak Nita susah dan membuat Mbak Nita tidak nyaman akibat adanya Cici Wen. Alasan mengapa Kokoli begitu keras kepala ingin pergi ke Indonesia, ya untuk menikah dengan Mbak Nita pun ia ungkapkan karena tidak ingin ada hubungan dengan kakak perempuannya itu, serta ingin hidupnya bisa lebih baik.
Namun Kokoli juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika rupanya Mbak Nita mempunyai keinginannya sendiri, Kokoli sangat menghargai apapun keputusan Mbak Nita, walaupun sesungguhnya Kokoli benar-benar sakit hati. Setelah malam itu berlalu, 2 hari Kokoli tidak pulang, dan tepat di hari ketiga Kokoli pulang dengan keadaan mabuk parah, sambil membawa 1 botol minuman keras saat waktu menunjukkan jam 2 dini hari waktu Taiwan. Kokoli berteriak-teriak memanggil ibunya Amacin untuk segera bangun dan keluar dari kamar, dan juga membangunkan Mbak Nita. Ketika Amacin dan Mbak Nita sudah berkumpul, Kokoli berteriak-teriak jika ia mau mati saja dan tidak ingin hidup lagi. Kala itu, baik Amacin dan juga Mbak Nita tidak menyadari jika Kokoli akan nekat bunuh diri, karena Kokoli tidak membawa senjata tajam atau hal-hal mencurigakan selain botol minuman keras yang ada di tangannya. Saat Mbak Nita dan juga Amacin mencoba menenangkan Kokoli yang meracau, Kokoli langsung menenggak cairan dalam botol minuman keras itu hingga ia batuk-batuk, dan tidak lama kemudian mengeluarkan darah dari hidung, telinga, serta mulutnya. Mbak Nita menyaksikan bagaimana detik-detik Kokoli menjelang sakaratul maut. Dengan jelas tepat di depan kedua matanya, tubuh Kokoli kejang-kejang, kedua matanya mendelik ke atas dengan terus mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulut. Amacin yang panik hanya bisa berteriak-teriak meminta tolong sambil menangis histeris. Sedangkan Mbak Nita, tubuhnya ikut gugup gemetaran dan bercucuran air mata karena baru saja melihat pemandangan menyeramkan itu. Tidak memakan waktu yang lama, wajah Kokoli seperti membiru dan ia tidak bergerak lagi. Saat dilarikan ke rumah sakit, dokter sudah memberikan isyaratnya jika Kokoli sudah meninggal dunia. Untuk penyebab kematian Kokoli, Mbak Nita pun diminta membawa botol minuman keras yang terakhir kali Kokoli minum. Rupanya, dari hasil penelitian dokter, di dalam botol minuman keras itu sudah tercampur dengan racun tikus dan serangga. Jenazah Kokoli kemudian dibawa ke rumah duka, dan di sana Mbak Nita diminta untuk menginap karena untuk menjaga 2 dupa atau hiu agar tetap hidup. Jadi gini ya teman-teman, dalam Konghucu itu selepas ada yang meninggal harus dinyalakan hiu khusus berwarna hijau sebanyak 2 buah untuk menghormati arwah itu. Hiu tersebut harus tetap menyala sampai acara pemakaman atau kremasi selesai. Mohon koreksi kalau salah saya, ataupun kalau saya salah maksudnya, karena baik Mbak Nita ataupun Mimin kurang paham dengan upacara tersebut. Oke, kita lanjut ke dalam ceritanya. Setelah rumah duka ditinggalkan para pelayat dari keluarga baik teman-teman mendiang Kokoli, kini hanya tersisa Mbak Nita yang tidur di atas kursi panjang menghadap ke arah peti mati. Mbak Nita malam itu sulit terpejam kedua matanya, yang karena merasa pedih oleh asap dupa dan bau wewangiannya yang membuat bulu kuduk Mbak Nita merinding. Menurut pengakuan Mbak Nita, rasanya waktu berjalan sangat lambat. Ditambah lagi ini adalah kali pertama Mbak Nita tidur satu ruangan dengan jenazah Kokoli di dalam kotak peti mati yang terbuka. Sesekali Mbak Nita merasa ada hawa dingin yang berhembus di punuknya dan mendengar suara jejak langkah yang kemudian tiba-tiba menghilang. Mbak Nita merubah posisinya dari yang rebahan di atas kursi panjang menjadi duduk di pojok, yaitu di pojok ruangan, sambil kedua matanya mengawasi dupa serta peti mati Kokoli dari kejauhan. Mbak Nita yang mulai kelelahan terjaga perlahan mencoba memejamkan kedua matanya. Namun baru saja ia akan tertidur, Mbak Nita jelas mendengar suara batuk-batuk lelaki yang setelah ia sadari, suara batuk itu persis suara batuk dari Kokoli. Mbak Nita lalu terenyak dan memberanikan diri melihat ke dalam peti mati. Barangkali Kokoli mati suri, batinnya. Begitu Mbak Nita mengintip ke dalam peti mati yang belum tertutup, ia melihat jenazah Kokoli masih terbujur kaku. Lalu pertanyaannya, siapa yang barusan ia dengar batuk-batuk? Mbak Nita mulai tidak karuan perasaannya antara ingin kembali ke kondominium ataukah tetap memaksakan diri semalaman ada di ruang jenazah sampai dengan esok pagi jenazah Kokoli akan dikremasi.
Di antara kebimbangan malam itu, Mbak Nita seperti tidak ada hentinya diteror oleh arwah sang anak majikannya. Dari mulai derap langkah kaki, suara batuk-batuk laki-laki, kursi panjang yang tiba-tibanya bergeser sendiri, sampai seringkali ia melihat sekelebat bayangan hitam yang menembus ke tembok. Semua teror itu menghilang ketika Mbak Nita mencoba memejamkan mata membaca-baca doa yang ia bisa dan batinnya mengajak berkomunikasi kepada Kokoli. "Ko, tolong jangan ganggu saya. Alam kamu sama saya sudah beda kok," dalam bahasa Mandarin. Selepas berhasil melewati malam uji nyali tidur di rumah duka, akhirnya Mbak Nita kembali ke kondominium dengan tubuh yang sudah benar-benar kelelahan. Dalam tidurnya itu, Mbak Nita mendapatkan mimpi bertemu dengan Kokoli yang meminta tolong karena kepanasan di bagian tenggorokan, dada, serta perutnya karena menenggak minuman keras yang sudah dioplos dengan racun. Mbak Nita lalu terbangun dengan bercucuran peluh. Ia keluar dari dalam kamarnya untuk mengambil air minum dan tidak mendapati ada siapapun dalam kondominium selain ia serta anjing peliharaan majikannya itu. Dari meja makan ada yang tertulis, yaitu surat dari Amacin, yang kurang lebih isi suratnya seperti ini. "Tolong jaga kondominium ini seperti biasanya. Dalam beberapa hari saya tidak pulang karena masih dalam keadaan berduka dan trauma. Saya akan menginap di rumah Ciciwen." Mbak Nita menghela nafas dan ia membatin, "Aduh, beberapa hari ini saya cuma sendirian ditemani Molly di tempat yang sebesar ini. Mudah-mudahan gak ada yang aneh-aneh lagi, ya Allah." Belum selesai Mbak Nita mengucap amin, tiba-tiba brak! Pintu kamar Kokoli tertutup sendiri. Tubuh Mbak Nita bergetar ketakutan karena ia sadar saat itu sedang tidak ada badai ataupun ada angin kencang di sekitarnya. Molly pun seketika berlari serta menggonggong kencang tepat ke arah pintu kamar Kokoli yang tertutup. Mbak Nita berkali-kali memanggil-manggil nama Molly agar tidak berisik menggonggong sampai pada akhirnya anjing itu pun menurut kepada Mbak Nita. Mbak Nita yang memiliki firasat buruk kemudian selalu memanggil Molly untuk menemaninya di dalam kondominium kemanapun Mbak Nita berada. Sesekali untuk membunuh rasa takut dan cemasnya, ia selalu mengajak berbicara Molly karena Mbak Nita seperti sedang diamati. Seperti mengerti akan perkataan dan juga perasaan Mbak Nita, Molly si anjing ini, yaitu si anjing majikan pun merasakan hal demikian. Terlihat dari gerak-gerik Molly yang tiba-tiba suka menggeram dengan mengeluarkan gigi taringnya seperti ia sedang terancam. Molly yang biasanya anjing tidak aktif dan banyak tidur di dekat kursi pijat milik Kokoli. Selepas kematian Kokoli, ia seperti anjing dengan sensor pengawasan tinggi terhadap sekitarnya. Hal itu pun yang membuat terkadang Mbak Nita terkejut apabila Molly sedang menggonggong sendirian. Selama 3 hari 3 malam, kehidupan Mbak Nita bagaikan ada di dalam skenario film horor. Begitu langit sudah gelap, mulailah teror demi teror yang menghantui Mbak Nita saat berada di dalam kondominium sendirian. Entah beberapa kali ia melihat benda yang bergerak dengan sendirinya, sekelebat bayangan bau aroma arak atau miras yang membuat Mbak Nita muntah-muntah. Suara bunyi air shower di kamar mandi yang menyala, serta gonggongan anjing Molly yang tiba-tibanya menyalak di depan kamar Kokoli. Mbak Nita sekilas pun sering mendengar suara para lelaki yang memanggil namanya, dan yang membuat dirinya begitu ketakutan adalah suara ketukan pintu tepat jam 1 malam, di mana jam tersebut waktu biasanya Kokoli pulang ke kondominium. Awalnya ketukan pintu itu sempat dibuka oleh Mbak Nita, namun begitu ia melihat ke arah luar, justru di luar tidak ada siapapun dan seketika langsung disambut dengan wewangian dupa ataupun bau arak menyengat hidung. Rasanya saat itu Mbak Nita tidak kuasa untuk segera pulang ke Indonesia walaupun ia belum habis kontrak. Ia tidak peduli dengan kontraknya yang masih panjang. Yang terpenting Mbak Nita sudah selesai potongan gaji kepada agen penyalur tenaga kerja, sehingga ia tidak mempunyai beban hutang. Rencana itu akan ia utarakan sampai pada saatnya Amacin kembali ke kondominium. Rupanya Mbak Bocuk dicinta oleh tiba.
Amacin yang Mbak Nita tunggu akhirnya kembali pulang setelah hari keempat kematian Kokoli. Namun kali ini ia tidak pulang sendirian, melainkan bersama Cici Wen dan dua orang lelaki bertubuh tegap memakai seragam kepolisian Taiwan. Tanpa berbahasa basi, dua lelaki tegap itu menarik tangan Mbak Nita serta langsung memborgolnya. Mbak Nita yang ketakutan sekaligus bingung mengapa sampai kedua tangannya diborgol, hanya bisa berteriak-teriak meminta tolong kepada Amacin supaya polisi itu tidak membawanya pergi. Bukannya menolong, tanpa ada belas kasihan, Amacin dengan tatapan dingin melihat Mbak Nita diseret pergi. Begitu pun dengan Cici Wen yang tersenyum sinis melihat Mbak Nita yang terborgol. Saat tiba di kantor kepolisian Taiwan, Mbak Nita yang buta huruf Hanzi atau aksara Mandarin dipaksa untuk menandatangani surat yang sama sekali ia tidak mengerti isinya. Untuk informasi sampai di sini, Mimin jelasin lagi ya teman-teman. Kalau TKW atau TKI itu biasanya bisa bahasa Mandarin, tapi mostly buta huruf ya teman-teman. Dua polisi yang memboyongnya terus-menerus menyecar Mbak Nita dengan berbagai pertanyaan seputar kematian Kokoli. Saat itu sebagian kata ada yang Mbak Nita ngerti. Namun jika lawan bicaranya itu berbicara dengan cepat dan banyak kosakata, jelas dengan keterbatasan bahasa Mandarin yang dimiliki oleh Mbak Nita, membuat ia hanya banyak diam dan cuma menjawab iya dan tidak dalam bahasa Mandarin. Polisi terus memaksa Mbak Nita mengaku melakukan pembunuhan berencana kepada Kokoli, sambil menyodorkan sebuah pulpen dan kertas agar ia mau tanda tangan, namun Mbak Nita terus menggelengkan kepalanya dan berkata jika ia tidak membunuh Kokoli. Karena kesal dengan sikap Mbak Nita yang dianggap masih saja mengelak, kedua polisi itu sampai memaki-maki dan lalu menyeret tubuh Mbak Nita dengan amat kasar masuk ke dalam sel yang di dalamnya terdapat 4 orang. Mbak Nita rasanya sudah tidak bisa lagi menangis, ia begitu amat terpukul. Sampai untuk berbicara pun ia tidak sanggup. Dalam sel tersebut, Mbak Nita diajak perkenalan dengan 1 orang Filipina, 2 orang Vietnam, dan 1 orang Malaysia yang mengaku masing-masing dari mereka tertangkap polisi karena kabur dari majikannya. Mbak Nita hanya mendengar kisah mereka selewat saja, karena dalam ruang sel tersebut keempatnya menggunakan bahasa Inggris untuk saling berkomunikasi. Mbak Nita enggan banyak bicara, namun di dalam hatinya terus bersikir meminta pertolongan Allah agar segera dikeluarkan dari penjara itu. Beruntunglah untayan doa dan zikir kepada Sang Pencipta itu dengan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan paginya Mbak Nita ditemui oleh perwakilan dari penyalur agen tenaga kerja yang berjanji akan membebaskannya. Saat dipertemukan antara si perwakilan agen, Mbak Nita serta seorang polisi, disitulah Mbak Nita baru bisa membuka suara tentang kebenaran kematian dari Kokoli. Mbak Nita bisa leluasa berbicara tentang kronologis kejadiannya menggunakan bahasa Indonesia kepada si perwakilan agen, karena memang perwakilan agen tersebut fasih berbahasa Indonesia serta mahir berbahasa Mandarin. Singkatnya, perwakilan agen ini datang sebagai penerjemah ya teman-teman, dan menyampaikan kronologi kematian Kokoli versi Mbak Nita. Polisi itu menganggukkan kepalanya berkali-kali setelah mendengar alur kronologi dari Mbak Nita yang sudah diterjemahkan. Saat itu menurut Mbak Nita, polisi tersebut mulai agak sedikit melembek perlakuannya kepada Mbak Nita, dan yang terpenting mereka akan kembali menyelidiki kasus kematian Kokoli dengan secepatnya. Setelah polisi tersebut mendatangi rumah sakit untuk meminta surat keterangan serta melihat berbagai bukti CCTV yang menunjukkan jika Kokoli sendirilah yang membawa botol minuman keras, akhirnya di hari itu juga Mbak Nita segera dibebaskan dari sel tahanan. Sebelum keluar dari tahanan, seorang polisi berpesan kepada si perwakilan agen untuk segera memulangkan Mbak Nita ke Indonesia, dan Mbak Nita tidak bisa kembali ke negara Taiwan dalam waktu yang ditentukan atau di-ban. Malam harinya Mbak Nita yang masih dalam keadaan terguncang itu dipaksa untuk segera pulang ke negara asalnya, yaitu Indonesia, dengan tidak membawa apapun selain dari baju yang menempel di tubuhnya serta paspor, plus uang saku yang diberikan oleh agen. Mungkin karena iba kali ya, jadi masih sempat dikasih uang saku.
sebesar kurang lebih 350.000 kalau dirupiahkan saat itu. Sekembalinya ia ke Indonesia, sanak saudaranya di kampung tidak ada yang mengetahui jika Mbak Nita sudah pulang dari Taiwan. Dengan uang seadanya itu, Mbak Nita kepikiran untuk mencoba menghubungi salah seorang sahabatnya di Facebook melalui warnet untuk meminta pertolongan. Nasib baik lagi, teman Mbak Nita tersebut langsung dengan sigap menolong Mbak Nita yang baru terkena musibah. Sebut saja nama sahabatnya itu, Mbak Sulastri. Mbak Sulastri kemudian menjemput Mbak Nita dan mengajaknya ke kontrakan sederhana di daerah Sepatan, Tangerang. Selama di sana, Nita diperlakukan dengan amat sangat baik oleh Mbak Sulastri. Mbak Nita diberikan beberapa potong pakaian dan beberapa dalaman untuk berganti-ganti salin. Mbak Nita pun tidak pernah sampai kekurangan makan. Bahkan ia kerap kali diberikan sedikit uang jajan untuk pegangan selama di kontrakan Mbak Sulastri. Karena tidak enak hati, sudah hampir sebulan Mbak Nita berada di sana. Mbak Nita memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya saja. Tetapi keinginan Mbak Nita justru ditolak oleh Mbak Sulastri. Rupanya Mbak Sulastri mempunyai rencana lain, yaitu ingin menjodohkan Mbak Nita dengan kakak laki-lakinya. Perjodohan yang tidak sengaja itu pun berhasil mempertemukan Mbak Nita dengan sang suaminya di atas pelaminan. Akhir dari teror yang Mbak Nita alami sendiri adalah, sesaat sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan suaminya, ia bermimpi bertemu dengan mendiang Kokoli. Kokoli nampak tersenyum kepada Mbak Nita dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Ia pun berbicara jika ia sudah bisa ikhlas melepaskan Mbak Nita ke dalam pelukan orang lain. Sebelum mimpi itu berakhir, Kokoli sempat meminta maaf jika ia pernah menghantui Mbak Nita saat berada di kondominium agar supaya Mbak Nita segera meninggalkan kondominium itu karena si Ciwen tidak akan tinggal diam. Setelah Mbak Nita terbangun dari mimpinya, ia hanya bisa mendoakan mendiang Kokoli agar Kokoli bisa diterima dan diampunkan dosanya oleh Yang Maha Kuasa. Mbak Nita sendiri sudah dianugerahkan 3 orang anak, 1 anak laki-laki dari pernikahan pertamanya dan 2 anak lagi dari suaminya saat ini. Mbak Nita pun sudah bisa move on dari rasa traumanya saat berada di negara Taiwan karena hampir dijebloskan ke dalam penjara akibat fitnahan serta sudah berhasil melewati rasa takutnya akibat terkena teror dari arwah sang majikan. Dan begitulah akhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa nih, untuk kalian tetap like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe agar pemberitahuan dari channel ini masuk ke dalam ponsel kalian ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apapun yang terbaik, apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil hal-hal positifnya dan membuang hal yang negatifnya ya teman-teman. Jadikan itu pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.